Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners semua. Senang sekali malam ini kita bertemu lagi dengan para narasumber kita di acara rutin kita, Rumah Politik Jawa Timur. Nah, malam ini kami bangga, kami senang ditemani oleh para narasumber yang milenial. Nah, malam ini kita akan angkat tema terkait dengan ya seputar Pilwali. Bagaimana salah satu calon Mahfud Arifin bersama Pak Mujaman ini sekarang sudah mulai terus harus bersama milenial, karena selain pemilihnya juga banyak, kemudian ini menjadi animonya juga tinggi. Nah, ini jadi penentu masa depan Surabaya. Nah, di sebelah kiri saya adalah Mas Mahfud. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Mas Mahfud ya? Alhamdulillah sehat. Nah, di sebelah sana adalah Adiba. Ini juga adalah tokoh milenial Surabaya, influencer yang banyak sekali pengikutnya, followernya. Nah, di sebelah Mbak Adiba adalah Mas Riyandi. Ini juga seorang tokoh milenial Surabaya. Pak Riyandi adalah di Pemuda Surabaya, di Pemuda Muhammadiyah. Sementara Mbak Adiba sekarang lagi mahasiswi di UPN. Oke. Dia adalah mahasiswa UPN. Sementara Mas Mahfud adalah anggota DPRD Surabaya dari PKB. Juga salah satu direktur tim pemenangan Mahfud Arifin. Iya. Baik, selamat malam semuanya. Sehat. Sehat. Kita akan terus memakai masker karena ini menjadi protokol kesehatan di masa pandemi. Baik, saya akan ke Mas Mahfud dulu. Ya. Nah, program yang saat ini dinanti-nantikan para milenial adalah apa ya yang bisa dijual MA dan Mujaman kepada milenial. Ya. Kira-kira gambarannya gimana? Iya. Yang pertama, saya adalah direktur kampanye MA Mujaman saat ini. Direktur kampanye. Iya, direktur kampanye. Kenapa harus memilih saya? Karena saya adalah menjadi jembatan antara milenial dan kolonial. Ya. Yang kedua, kenapa MA Mujaman? Kenapa milenial harus ke MA Mujaman? Karena banyak sekali program-program yang ditawarkan oleh MA Mujaman terhadap milenial. Baik, pada saat ini memang kita untuk mengajak milenial berperan aktif di politik itu memang susah. Bukan cuma saat ini, bukan cuma dari dulu memang susah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa politik itu apa sih pentingnya bagi saya, nggak ada gitu. Hidup gue gitu. Iya, jadi nggak apa sih pentingnya politik. Padahal tingkat partisipasi milenial terhadap perpolitikan di Indonesia ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena yang tahu dunianya milenial ya milenial ini. Maka teman-teman milenial, teman-teman pemuda-pemudi harus aktif di politik sehingga bisa berperan aktif mengambil mengambil peran dan bisa menentukan masa depan milenial ini gitu. Yang tahu dunianya kan milenial. Artinya sumbangsih pemikiran milenial di politik sangat penting. Contoh, ketika kita buat di Dewan aja ya, kita buat aturan-aturan perda atau apa, di sana harus ada sentuhan-sentuhan milenial. Ya, perda perdagangan. Di milenial kan selalu ada namanya ekonomi kreatif. Iya, itu kan dari teman-teman milenial. Ini harus ada yang menyusupi di perda ini gitu. Kalau nggak ada teman-teman milenial susah gitu. Kalau teman-teman hanya kolonial ya sudah konvensional semua nantinya. Nah, ini yang coba ditangkap oleh Pak MA bahwa milenial harus diberi wadah tersendiri, harus diberi program tersendiri dengan cara-cara mereka yang kreatif gitu. Itu loh nanti tempatmu ini, tempatmu ini, tempatmu. Baik. Ya. Salah satu yang paling membuat kita pede dengan program itu apa yang paling mendesak dan paling dibutuhkan? Saat ini kan teman-teman pemuda-pemudi yang milenial ini kan sedang gencar-gencarnya berintrepreneur. Ini yang sedang berintrepreneur kan banyak. Sekarang saat ini lebih banyak teman-teman yang muda-muda ini yang bergerak di
dunia ini. Makanya Pak Mahfud memang sudah menyiapkan program untuk teman-teman milenial untuk memaksimalkan. Saat ini kan, saat ini di pemerintah kota memang kesannya menutup segmen ini, segmen ekonomi kreatif ini. Ya, memang yang selalu disuarakan oleh teman-teman dewan yang milenial, yaitu ekonomi kreatif aja didorong. Dengan cara apa? Dengan cara memberi regulasi yang baik dan memberikan supporting dana atau apa, itu harus difasilitasi gitu. Lah inilah Pak MA nanti akan memberikan ini ke teman-teman milenial. Jadi entrepreneur ya? Iya. Untuk membiarkan anggaran. Iya. Baik. Ya. Ya benar, bagaimana tadi disinggung, pemuda milenial itu susah sekali untuk, bahkan ada istilah apolitik itu identik dengan teman-teman milenial, teman-teman muda kita. Banyak yang mengistilahkan politik dan anak muda itu bagaikan cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, ini tugas Mas Mahfud, tugas kita bersama, tugas kita semua untuk tidak apolitik. Nah, Mbak Diva atau Mas Radi bisa disinggung ya? Oke, jadi setahu saya ya Mas, saya sebagai anak milenial, jadi setahu saya di situasi Surabaya ini kan ada 2,2 juta DPT. Terus untuk kaum milenial sendiri itu ada sekitar 30-40%. Baik. Itu untuk kaum milenial, dan itu menurut saya sangat berpengaruh sekali untuk pilkada nantinya ini. Nah, terus dan menurut saya tidak semua, jadi beberapa ada anak milenial yang apatis terhadap politik, tapi ada juga yang care terhadap politik. Nah, tapi bagaimana caranya kedua paslon ini, maksudnya untuk calon wali kota itu bijaksana gitu, untuk merangkul anak-anak muda gitu kan, untuk memberikan program-program terbaiknya gitu untuk kaum milenial gitu. Entah itu dari pendidikan atau seni budaya dan lain-lain yang ada di Surabaya. Jadi calon juga untuk bisa menentukan ya begitu? Iya benar. Karena anak muda ini kan pikirannya apa ya, Mas? Ada dia yang dia tahu gitu, ada yang dia peduli, ada yang enggak gitu. Jadi bagaimana kebijakan dari calon yang ini bisa memberikan bisa memfasilitasi atau untuk memberikan ruang lah terhadap anak-anak muda yang ada di Surabaya. Oke. Mas Randi, bisa disambung ya bro? Apolitik ini harus, jangan lagi lah, ini pesta demokrasi yang harus semua harus aware, semua harus care kepada pesta ini. Kalau pandangan Mas Randi gimana? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas sebelumnya sudah memberikan waktu kesempatan. Jarang-jarangnya anak muda bisa masuk hal seperti ini. Dan memang kalau tadi saya sepakat dengan Pak Diman juga dan Mas Mahfud bahwa menyampaikan memang realitas saat ini bahwa tidak hanya detik ini saja sebetulnya milenial itu apolitik ataupun tidak bisa masuk ke dalam hal politik ataupun bersinggungan langsung. Nah, ini yang memang sebetulnya ini harus rekan-rekan sadari, terutama rekan-rekan milenial dari angkatan 90-an, 2000-an. Nah, ini harus dipahami bahwa memang detik ini tidak bisa kan kita itu jauh-jauh dari politik, Mas. Karena segala kebijakan itu keluarnya dari kebijakan politik. Pendidikan, kesehatan, semuanya itu dari kebijakan politik, baik eksekutif maupun legislatif. Nah, ini harusnya kita pahami bahwa detik ini di tahun 2020 ketika di Surabaya yang merupakan poros di Indonesia Timur ini, nah ini kita harus pahami bahwa kedepannya kalaupun kita tidak ikut mencoblos, teman-teman itu tidak hadir ke TPS tanggal 9 besok, itu yang harusnya dipahami bahwa ini yang akan menciptakan sebuah kebijakan-kebijakan yang tidak diinginkan. Karena kita tidak mencoblos, karena saya juga pernah dengar kalimat bahwa kalau tidak bisa memilih yang terbaik, pilihlah dari yang terburuk. Itu pun harus mencari yang terbaik dari yang terburuk. Itu supaya kita bisa masih menyelamatkan, Mas. Karena dari mencari sesuatu hal itu tidak bisa kalau kita tidak mulai dari sekarang ini. Dan detik ini baru akan terjadi lagi 9 Desember di 2025.
Dan iya kan, kalau tidak besok 29 Desember 2025 baru kita bisa milih lagi. Kalau sih seperti itu Mas, memang anak muda zaman sekarang teman-teman semuanya itu harus bisa untuk lebih berpikir open minded ya, open minded supaya nanti kita ke depannya bisa menentukan terkait dengan arah gerak Surabaya ke depannya. Kayak gitu Mas. Baik, ya. Memang ya tadi bagaimana calonnya juga menentukan ya, Mas. Bagaimana animo para milenial ini tertarik dengan politik kalau calonnya juga harus betul menarik animo itu. Betul, iya. Gimana ya? Makanya gini. Saya seringkali turun ke warga, ke masyarakat ya. Memang dari hampir semua pil-pil itu, pilek, pilkada, pilwali itu tingkat partisipasi anak-anak muda itu rendah. Jadi tidak setinggi teman-teman yang sudah berumur antara 35 sampai 50 ini tinggi. Nah, yang dari 18 ke 30, 35 ini memang rendah. Lah ini saya yang ini harus semua kolektif harus bekerja sama antara KPU ya kan. Teman semua tim dua calon juga harus sama-sama ngajak, harus bisa meyakinkan bahwa saya adalah pilihan milenial. Kalau kami adalah Pak M.A. Mujioman nanti yang pas untuk dipilih oleh milenial. Apalagi di kampung-kampung, anak-anak teman-teman yang umur 20 sampai 30 masih banyak yang penerbangan, masih main dorong. Itu masih banyak itu. Dan itu justru mereka itu yang di kampung-kampung ini, apa sih wong ngene kok aku ya tetap dolinan doro kok. Aku ya tetap ya wis ngene iki. Tapi juga kita harus apresiasi banyak teman-teman yang umur segitu itu juga produktif, buka warung kopi, buka ini. Lah ini yang perlu dikembangkan bahwa awakmu iku niro iku lho, kan iso. Kemampuan kan sama sebenarnya gitu. Nah, ini tinggal kita meyakinkan bahwa satu suara dari kalian itu sangat menentukan masa depan kalian. Kalau kalian merasa masa depan kalian sudah habis sebenarnya, umur 30 sudah habis ya anak kalian lah gitu. Iya. Maksudnya gini kan, teman-teman yang umur segitu kan nanti yang megang Surabaya gitu, 10-20 tahun ini ya ini teman-teman milenial ini yang akan memegang. Kalau teman-teman milenial ini sudah apolitik susah. Baik, ya. Kita sepakat untuk bagaimana semua pihak untuk bergerak ya. Betul. Oke, nah dari teman-teman Mbak Adibah atau Mas Randi, keresahan apa sih yang saat ini muncul di pikiran itu? Tidak hanya Jawa Demokrasi, tapi Surabaya ini kan kota yang besar, kota kedua, potensi juga besar. APBD kita sudah di 2 digit, 10 T, 10,3 T. Nah, apa yang sampai punya mimpi apa terhadap Surabaya dan apa keresahan teman-teman milenial di Surabaya ini sendiri? Oke. Kalau seperti kita tahu ya, kalau Surabaya itu kan kota modern, kota maju gitu kan Mas. Terus sebenarnya apa yang dipengen itu sebenarnya banyak banget membutuhkan public space area untuk memfasilitasi untuk kebutuhan anak-anak muda gitu. Jadi sebenarnya keresahan anak-anak muda ini sebetulnya kayak membutuhkan wadah sih lebih tepatnya, karena apalagi dengan dengan anak muda itu penuh dengan ide-ide yang bagus. Terus yang diketahui lagi sebenarnya anak-anak muda kan suka musik. Nah, harapannya sih bisa entah itu nanti itu bisa dibikin tempat yang terbuka gitu, entah itu nanti buat teman-teman band indie gitu kan, karena sayang banget kan Mas, anak-anak muda itu punya potensi untuk berkreasi, tapi mereka tidak ada ruang gitu, tidak ada wadah untuk mereka berkreasi, entah itu anak-anak band indie atau teater atau UMKM yang lain-lain. Pokoknya sebenarnya anak-anak muda sendiri itu membutuhkan wadah sih. Kondisi di Surabaya bukankah ada itu sudah, artinya Balai Pemuda ada di sana, kemudian mau tampil juga di situ disediakan. Tapi mungkin setahu saya kayak mungkin dipererat dipersulit kali ya Mas ya. Jadi anak-anak muda sendiri itu kayak kurang untuk menembus gitu loh. Susah. Belum berani atau
Nah, Belum dicoba mungkin. Oke, iya. Butuh nih ya, butuh teman-teman mengekspresikan diri ya. Kalau Mas jadi keresahannya apa di? Ya. Kalau melihatnya gimana kalau di kondisi Kalau saya di itu Surabaya? sebetulnya memang simpel ya Mas ya. Anak muda itu kan tidak akan jauh dari beberapa hal. Cangkruan, Ya. tidak akan jauh dari cangkruan, media sosial. Oke. Ya kan? Yang ketiga itu kalau media sosial yang ditunjang oleh internet. Ya. Ini yang harus kita pahami bahwa Surabaya ini sebetulnya ketika kita berbicara tentang kemajuan infrastruktur sebelah mana? Ini yang harus kita pahami, infrastruktur yang sebelah mana? Nah, infrastruktur ini kan memang kita ketahui bahwa Surabaya ini dikenal maju infrastrukturnya. Nah, apakah tapi ini akan semua berdampak kepada teman-teman milenial? Nah, ini harus kita pahami bahwa milenial ini sebetulnya tidak hanya cuma butuh itu aja, Mas. Milenial masih perlu 15 tahun lagi hidup, Mas. Perlu pekerjaan, perlu lapangan kerja, ya kan? Bagaimana yang bisa ditunjang oleh pemerintahan ke depannya? Ya, salah satunya apa yang saya rasakan itu sebetulnya antara lainnya, Mas ya. Ini harusnya sebetulnya kita sediakan co-working space. Oke, co-working space. Co-working space ini memang penting, terutama kalau saran saya kalau ada di tiap kecamatan. Nah, dalam artiannya apa? Kalau kita berbicara tentang kita itu ada lapangan bola di tiap kecamatan, memang ada semua orang bermain bola. Tapi bagaimana dengan teman-teman kesetaraan gender ini harus kita bahas, Mas. Yang bermain bola itu kan rata-rata memang cowok. Iya. Ya kan? Anak-anak cowok. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang perempuan, ya kan? Teman-teman perempuan harus kita fasilitasi juga tempatnya, bagaimana nyaman, cowok, cewek semuanya nyaman. Ya kan? Co-working space itu menunjang, Mas. Co-working space. Yang kedua, dalam artiannya tadi yang saya sampaikan bahwa lapangan pekerjaan. Nah, saya juga menyambung dari Mbak Adipa yang tadi menyampaikan bahwa terkait dengan memang sudah ada tempat-tempatnya itu sudah disediakan, Mas. Terkait dengan kita itu ada infrastrukturnya untuk bermain, ada taman dan yang lainnya. Tapi bagaimana kita itu bisa memanfaatkan itu dengan baik? Apakah sudah tepat sasaran? Nah, selama ini itu kan tidak menjadi tepat sasaran. Nah, contohnya saja Mas, CFD. CFD ini kan sebetulnya sebuah lahan yang dimana setiap minggunya itu bisa membuat adanya perekonomian baru untuk warga sekitar. Nah, tapi ini kan belum dimasifkan di semua tempat. Nah, kalau ini bisa dimasifkan, bagaimana perekonomian warga sekitar itu meningkat. Nah, saya rasa teman-teman itu kan rata-rata kan kalau masih anak muda, biasanya kan masih UMKM, masih mikro ya kan. Nah, ini harusnya supaya ditunjang oleh pemerintah. Nah, artinya lapangan pekerjaan tetap terbuka. Terus yang ketiga, perlu apresiasi dari pihak pemerintah. Selama ini kita berbicara tentang apresiasi apapun itu, Mas. Kalau kita melihat beberapa bulan belakangan ini, Mas, ada salah satu milenial ya, bahasanya salah satu perempuan yang viral dan juga menjadi sebuah musisi yang sedang naik daun ya, Mas ya. Ya, Sarah Fajira. Kita berbicara tentang Sarah Fajira. Nah, apakah apresiasi sudah diberikan kepada Sarah Fajira dengan sebaik mungkin, Mas? Nah, selama ini kan kita masih belum melihat banyaknya apresiasi yang diberikan kepada Sarah Fajira ini sebagai salah satu anak Surabaya asli ya, Mas ya. Bahasanya Surabaya asli ini kan belum diberikan apresiasi yang baik. Bagaimana pihak pemerintah mengakomodir terkait dengan bakatnya. Ternyata di Surabaya itu banyak yang punya bakat. Nah, ini yang harusnya dikembangkan oleh dinas-dinas terkait. Nah, kalau saya sih seperti itu ya, Mas ya. Jadi tidak akan jauh-jauh dari tadi. Kalau terkait dengan wifi dan yang lainnya itu saya rasa juga perlu ditunjang di setiap co-working space dan yang lainnya itu tadi. Ya gitu, Mas. Ini banyak adalah ada tempat mengekspresikan diri, ada co-working, bahkan di kecamatan kampung juga harus muncul di situ ya. Ya, artinya memang kelemahan pemerintah saat ini adalah mereka terlalu bersolek di jalanan-jalanan protokol. Jalanan protokol disolek. Kalau kita ngomong kampung, nggak bisa diomong lah kampung itu luar biasa. Tengah kota pun masih tidak ada banyak warga itu yang tidak punya jamban pribadi ya, masih umum banyak tengah kota itu yang masih ngomong infrastruktur ya. Kita belum ngomong area-area yang nyaman buat milenial belum. Wong Balai Pemuda aja ini mbaknya aja gak berani masuk kok, karena mungkin itu bukan balai pemuda, balai kolonial mungkin, akhirnya nggak berani. Jadi nggak ada tanda-tanda di sana itu tempatnya anak muda gitu loh. Harusnya kan ada. Oh iki nggone arek enom. Oh ini. Jadi kira-kira seperti inilah tempat cangkruknya milenial. Gini kan saya nyaman duduk di sebelahnya. Co-working ini kan kebutuhan ya. Ini era digital. Iya. Sejauh mana bahwa Mas Mahfud bisa menjawab kebutuhan para milenial di co-working ini harus mendesak disediakan sampai kampung pun kita harus sediakan itu. Artinya gini,
Pak Mahfud Arifin sama Pak Mujiaman ini kenapa memilih mereka beliau berdua ini untuk jadi wali kota, karena dua sosok ini bisa menaikkan grade-nya Surabaya. Surabaya ini bukan kota kedua, tapi kota pertama di Indonesia, kota terbesar di Indonesia pertama. Kalau DKI itu kan provinsi. Provinsi. Jadi kota pertama di Indonesia itu ya Surabaya ini. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh lah. Surabaya ini kemarin pada saat semua pesta pesta olahraga apa itu? Cuma di Palembang, di Jakarta, di sini nggak diberi. Ini kan luar biasa bagi kota yang katanya infrastruktur yang luar biasa bobroknya bagi saya. Kenapa kok tidak dipilih jadi tuan rumah? Artinya Pak MA dan Pak Mujiaman akan menaikkan level kota ini ke next level, bukan meneruskan kebaikan, bukan. Tapi kita akan menaikkan level kota Surabaya yang awalnya seperti ini akan kita naikkan. Contoh, apa susahnya sih Dinas Kominfo itu memberi informasi yang lowongan kerja kayak di seluruh penjuru kota Surabaya? Apa susahnya? Infrastruktur ada katanya infrastruktur. Kalau nggak ada infrastruktur yang melekat di jalan-jalan atau di pojok-pojok kampung, di pojok RT, kita ini sudah di era digital gitu loh. Di IG bisa, di Facebook bisa, dan macam-macam itu kan bisa diinformasikan oleh sana. Kenapa tidak dilakukan? Saya tidak tahu karena apa. Padahal Kominfo ini mitra saya sebenarnya. Sering saya sampaikan itu. Tapi katanya kerjasama dengan ini yang nggak jelas gitu. Itu yang. Terus yang ketiga, sangat gampang sebenarnya memasang wifi di setiap RT. RT itu sangat gampang, sangat bisa lah. Dengan kekuatan APBD kita yang 10, sekian itu, 10,3, sangat bisa. Saya aja yang anggota dewan biasa aja bisa kok ngasih wifi di setiap beberapa RT, bisa kok. Apalagi ini uangnya rakyat, memang untuk rakyat, untuk fasilitasnya rakyat gitu. Bisa, sangat bisa. Itu bisa ya sebenarnya? Sangat bisa. Bisa ya? Sangat bisa. Dengan kemampuan APBD kita. Oke, teman-teman milenial selama ini kalau mencari tempat untuk mengekspresikan diri co-working di mana? Iya, di kafe-kafe. Di kafe. Tapi itu kan katakan memang apa ya Mas ya? Iya. Kan itu ada fasilitas. Tentu yang penting kan ada jaringan, ada wifi di situ. Iya, terutama kan mahasiswa ya Mas yang butuh ya. Tapi kan memang itu yang perlu kita pahami bahwa itu bukan difasilitasi oleh pihak pemerintah. Ya betul. Ya, itu oleh swasta, ya kan. Baik pribadi perseorangan maupun ada perusahaan-perusahaan yang membuat tempat itu, Mas. Yang menjadi titik berat kita. Karena memang apa? Kalau bisa saya menyambung juga tadi Mas dari bahwa dinas-dinas terkait itu juga seharusnya melakukan memperbarui sebuah ekosistem yang baru terkait dengan startup ini, Mas. Startupisasi ya bahasa yang betul. Saya, Mas. Startupisasi Surabaya ini perlu. Karena apa Mas? Kalau menurut saya itu ketika kita berbicara tentang startup ini nanti akan banyak sekali bermunculan dari masing-masing kecamatan dan masing-masing kelurahan, dan nanti mungkin itu bisa ditunjang oleh coworking space tadi Mas. Karena kalau kita sudah bisa membentuk sebuah ekosistem yang baik, kita sudah bisa membuat sistem yang baik, itu nanti saya rasa masyarakat nanti akan dengan sendirinya pun membantu memberikan feedback kepada pihak pemerintah. Ini kan yang harus kita garis bawahi bahwa selama ini kita ini membayar pajak, uangnya untuk apa? Ya kan? Infrastruktur. Nah, ini saya kembali lagi, Mas. Saya sepakat dengan Mas Mahfud tadi yang menyampaikan bahwa ini kan masih hanya jalan protokol, ya kan? Masih sepanjang jalan frontage dan yang lainnya itu, Mas. Kalau kita berbicara tentang taman, kalau kita berbicara tentang kelurahan, kecamatan, saya rasa memang masih banyak minus-minus yang belum dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dan saya nanti memang harapannya ya banyak lah untuk Mas Mahfud dan teman-teman dari timnya pemenangan Pak MA dan Pak Mujiaman ini, harapan nanti bisa lebih baik Surabaya ke depan. Kalau Mbak Adi Pak, apa Mbak yang sudah dilakukan apa sih teman-teman milenial yang untuk mendukung masa depan gitu, dan yang belum dilakukan atau yang perlu sentuhan dari kemandirian kalian kan juga ditunjang, apa masih perlu dukungan pemerintah gitu-gitu? Gimana ini? Enggak Mbak Adi Pak. Mas, apa ya, sebenarnya generasinya anak-anak milenial itu
disupport aja dari pemerintah gitu loh. Supportnya apa ya kalau Supportnya itu ya dari wadah, karena kan memang banyak banget bener kata Masnya tadi, banyak anak-anak tuh yang masih pengangguran gitu kan. Jadi kita tuh mau istilahnya pengennya anak-anak milenial itu supaya pemerintah itu juga ikut berkolaborasi, anak-anaknya itu ikut berkolaborasi bareng gitu loh. Dengan ya pokoknya kita tuh bakal siap membantu apapun yang dibutuhkan Surabaya kalau emang benar-benar pemerintah pro terhadap anak milenial. Artinya sediakan fasilitas ya. Itu udah bagian dari bagian dari kebijakan. Kalau menurut saya bukan ini, malah wajib pemerintah memfasilitasi anak-anak muda ini, karena anak-anak muda ini nanti yang akan mengelola kota Surabaya 10-20 tahun ke depan. Kalau anak-anak muda ini sudah dibiarkan, ada pembiaran, maka secara otomatis akan membunuh kota kita sebenarnya. Ini yang menurut saya yang harus benar-benar diperhatikan gitu. Nah selama ini kan ya kalau ngomong era digital, saya melihat malah memperbanyak buzzer. Biasanya malah ke sana gitu. Kan lucu. Enggak, saya tidak berasumsi. Artinya banyak yang dilakukan adalah di dunia maya itu menangkis, mendukung. Nah ini yang dilakukan. Ini nggak penting sebenarnya. Yang penting fokus di bagaimana fasilitas tadi kan. Akan jadi jawaban lah. Iya. Nah, Mas Yandi, bahwa startup ini kan harus startupalisasi ya. Nah, di Surabaya sendiri tren atau kemudian yang sering diperbincangkan itu apa sih sebenarnya? Pinginnya itu mereka pingin apa? Kalau teman selalu nyambut gawe kerja, dia mau kerja apa? Itu kan yang sekarang jadi. Sementara kesempatan mereka sebenarnya kan terbuka lebar. Apa yang harus dilakukan itu apa? Kalau misalnya Pemkot saat ini sudah ada sebenarnya di koridor itu kan ada tempat yang terbuka. Sementara dari non pemerintah ada suatu atap atau yang lain juga bermunculan gitu. Itu kan mereka. Nah, bagaimana teman-teman Merlina ini memanfaatkan itu sejauh mana? Ya, kalau saya gini Mas, sebetulnya ini kan memang harus pemerintah yang hadir, karena memang bagaimana mencerdaskan bangsa itu kan tugas pemerintah. Betul. Nah, kalau saya sih sebetulnya seperti ini Mas, simpelnya saja, teman-teman ini sebetulnya akan terfasilitasi ketika pemerintah itu memaksimalkan program yang sudah ada. Nah, apa sih contohnya Mas? Teman-teman ini kan kalau pengangguran, berarti kan harus banyak sekali program-program bisa diberikan. Kalau kita berbicara tentang Disnaker ataupun misalnya Dispora dan yang lainnya, memberikan pelatihan UMKM, ya kan? Kalau pelatihan UMKM, nah ini yang harus kita pahami Mas, bahwa selama ini memang diberikan pelatihan, bagaimana dengan follow up-nya di lapangan, ya kan? Kalaupun lagi saya berbicara tentang mengkritik lagi Mas, sekali lagi, kalaupun kita sekarang berbicara bagaimana dengan kondisi-kondisi PKL, kondisi-kondisi wisata kuliner di setiap kecamatan, contoh saja Mas, di wisata kuliner Mulyorejo misalnya, di wisata kuliner Mulyorejo itu banyak Mas yang jualan, yang beli itu tidak ada, hampir itu saja yang beli, hanya paling antar warung, ada beberapa orang hanya dari sekitar situ saja. Nah, bagaimana sebetulnya pemerintah ini ketika sudah bisa memberikan sebuah program, harusnya didukung dengan hal-hal yang lainnya, dalam artinya promosi dan yang lainnya. Melini ada di situ, ada bagian dari pelaku ekonomi di sana. Nah, sebetulnya ada Mas. Kalau saya berbicara tentang konkret, sebetulnya teman saya juga jualan di wisata kuliner Mulyorejo. Nah, di lantai 2, ya, di lantai 2. Nah, bagaimana dengan kondisinya? Tidak ramai Mas, sampai bahkan bikin program. Ya mungkin karena memang ini berbicara tentang hati dan juga terkait dengan yang kuasa Mas ya. Setiap hari Jumat itu bahkan digratiskan sotonya, supaya ada yang beli, supaya ada perputaran, supaya bahan-bahannya habis untuk persiapan besoknya, bayar seikhlasnya. Nah, ini sebetulnya realita di lapangan. Nah, inilah yang harusnya kita pahami Mas, bahwa dalam artiannya ketika pemerintah mengaku sudah hadir, nah sebetulnya memang hadir, tapi bagaimana dengan mengawal hingga selesai, bagaimana mengawal hingga di akhir. Nah, harapan saya pemerintah itu bisa berbenah Mas,
karena memang ya sudah nggak lama lagi kan ini Mas, kita pemerintah sudah mau selesai dan juga melanjutkan estafet selanjutnya siapapun itu. Seharapan kami dari milenial ya Mas, karena kan saya juga mewakili teman-teman yang muda-muda, Mbak Adipa juga mewakili yang muda-muda. Kalau Mas Mahfud ini kan tadi menyampaikan kolosnya. Saya ini jembatan. Di antara itu. Nah, harapan kami itu kan memang banyak berbenah Mas. Surabaya ini ya kota kecintaan kita Mas. Ada Surabaya itu bangga Mas. Kalau menyebutkan dari asal mana Surabaya itu bangga kita Mas. Kebanggaan ini terus itu yang harus kita tetap lestarikan di Surabaya. Ya. Tadi kan menyinggung bagaimana ada tempat. Iya. Tadi disinggung dulu yang. Iya. Jadi gini. Kenapa dengan? Memang kebanyakan SWK bermasalah memang. SWK itu sentra kuliner ya. Sentra wisata kuliner banyak yang bermasalah. Yang bermasalah gitu. Sawangannya kok kan? Ya bermasalah. Ya. Perlu ditingkatkan gitu. Ya perlu ditingkatkan. Artinya gini. Di SWK itu kan ada pengurusnya. SWK itu sentra wisata kuliner. Iya, itu ada pengurusnya. Biasanya yang sepi itu biasanya dari beberapa yang saya ketahui, karena ini kan memang mitra saya ya. Dari beberapa yang saya ketahui, ini antar pengurus ini nggak akur. Saling ini, sehingga tidak ada satu program yang disepakati A, B ini nggak ada. Saya kasih contoh. Sentra wisata kuliner yang di Beratang Binangun itu saya ngikuti banget mulai dari pertama kali masih sepi, terus di sana pengurusnya itu pakai apa ini neng itu loh, piano itu ya, itu sampai sekarang itu ada panggungnya, itu ruamnya luar biasa karena memang ininya pengurusnya kompak bahwa program satu ini harus jalan. Itu kalau yang ngomong wisata SKW, SWK kalau mau SWK. Tapi kalau ngomong masalah tongkrongan anak muda nantinya Pak M Jaman ini akan menyulap sepanjang tren kali Mas ini memang akan dibangun sebuah jembatan memang enak itu nanti dibuat nongkrong memang. Seru lah. Itu akan kita tidak perlu ke Singapura untuk melihat itu nantinya. Nanti kita tagih bersama-sama. Nanti kita tagih bersama-sama. Kalau Pak M. Mujiaman ditakdirkan oleh Allah jadi wali kota dan wakil wali kota, kita tagih bersama. Karena konsep itu saya kira saya yakin akan direalisasikan dalam waktu 2-3 tahun lah, tidak sampai 5 tahun. Terus konsep pasar yang modern juga saya sudah diskusi dengan beliau. Artinya di pasar kita ini kayak Mbak Adipa sama Mas ini nggak mungkin mau masuk ke pasar itu. Mau ya. Oh berarti calon istri idaman. Jadi becek, bau, terus apalagi sekarang PD pasarnya katanya bangkrut padahal cuma ambil retribusi doang. Cuma ambil retribusi bisa bangkrut kan lucu ya. Lucu gitu. Nah, ini nanti akan dikonsep secara modern. Memang akan bertahap lah mana dulu. Saya beberapa kali sebelum jadi dewan juga beberapa kali jalan-jalan di luar Indonesia ini pasar tradisionalnya itu orang yang masuk pakai dasi bagus gitu loh. Bisa kok ditiru, sangat bisa ditiru. Artinya itu bisa bisa diadopsi, bisa diakomodasi, kayak gitu bisa. Saya kan fokus di milenial. Ya, program yang barangkali menjadi jawaban dari keresahan milenial. Apa yang sampai mau menyediakan apa co-working tadi ditantang oleh Mas Dani sampai ke kecamatan gitu. Saya kira bukan sampai ke kecamatan, sampai on hand. Karena akan masuk ke HP-nya gitu loh. Ini harus. Banyak kok orang-orang pinter di Surabaya ini yang bisa memasukkan informasi langsung ke HP itu banyak kok. Mau lewat WA Plus, banyak medianya. Mau lihat IG, mau lihat banyak lah medianya. Di sini yang dibutuhkan apa misalnya? Kita hanya cukup tongkrongan, wifi, apa lagi? Orang hanya duduk-duduk tempat yang nyaman gitu. Atau apa yang dibutuhkan teman-teman apa sebenarnya? Nah, kayaknya termasuk pekerjaan juga dibutuhkan oleh teman-teman milenial. Pekerjaan yang biasanya teman-teman milenial ini pekerjaannya yang
apa yang nyaman biasanya. Kalau nggak nyaman itu nggak mau. Karena yang dibutuhkan pekerjaan bukan duit kalau teman-teman milenial ini. Yang penting kerja, nyaman dengan dirinya. Yang penting ada aktivitas. Iya. Kerjanya di situ buat game gimana? Gimana Mas? Hanya untuk nge-game atau buat tongkrongan aja gitu? Sebetulnya game itu juga kan bagus Mas. Dalam artiannya tergantung kita melihat sisi mana Mas. Game itu sebetulnya kan bisa dijadikan sebuah hal yang positif. Sekarang itu kan lagi marak juga e-sport dan yang lainnya. Nah, ini yang sebetulnya juga ditangkap oleh pihak pemerintah bahwa kemajuan zaman tidak menutupi bahwa semua sekarang itu masuk ke HP. Betul. Oke. Masuk ke HP. Dan ya kalau bisa ya, memang kalau perlu kita memang langsung adakan itu Mas. Kalau sudah bisa tercipta co-working, ada juga e-sport tiap kecamatan dan yang lainnya. Dalam artinya apa? Supaya ini terwadahi. Karena kalau kita bicara jujur Mas, kalau kita berbicara tentang kecamatan yang sekiranya masih banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah, saya rasa teman-teman yang ada di bawah ini, yang ada di grassroots, dalam artinya itu masyarakat ini masih banyak yang belum bisa merasakan teknologi yang maju. Nah, ini juga harus di dalam co-working space itu disediakan supaya nanti ada printer gratis, ya kan, supaya bisa ngeprint, ya kan. Nah, itu dalam artinya apa? Sekarang itu banyak Mas kalau kita berbicara jujur. Teman-teman itu banyak yang ngeprint di kosnya temennya, karena memang namanya juga mahasiswa, teman-teman anak muda ya gitu Mas. Padahal tugas banyak numpuk, apalagi sekarang itu kebutuhannya memang semua orang harus punya gadget, karena kita sedang mengalami pandemi ini juga, dan juga masa yang semakin maju 4.0, akhirnya kita teknologi semakin drastis permajuannya Mas. Kayak gitu. Nah, itu yang harusnya ditangkap oleh pihak pemerintah supaya disediakan. Baik. Para tribuners, kembali lagi ke narasumber kita. Kita akan lanjut lagi obrolan kita seputar kebutuhan milenial terhadap calon pemimpin mereka. Mbak Adima mau Mas Riyadi ya. Saya ingin yang lebih spesifik lah, spesifik gitu, yang konkret bahwa apa sih yang dibutuhkan teman-teman desa ini apa? Kalau pekerjaan barangkali iya, tapi tempat nongkrong iya begitu. Apa yang paling impiannya itu apa sih yang real aja? Mari kita dulu dengan Bapak. Kalau aku sih mungkin ini dari aku ya Mas. Sama aja tadi kan sempat bahas yang Sarava Jira itu kan tidak padahal anak-anak muda itu punya prestasi, tapi tidak ini. Nah, maksudnya sebenarnya juga banyak anak-anak muda yang banyak yang punya prestasi, ya mungkin entah itu dari seni budaya itu tadi. Terus kalau untuk perempuan sendiri Mas, kebanyakan mungkin kalau perempuan itu kan malu untuk melontarkan apa yang dia mau gitu. Ini sih ada. Masa sih? Maksudnya itu milenial untuk untuk berbicara atau kayak gimana, maksudnya itu pengennya tuh kayak ada ruang sendiri untuk perempuan, tapi kayak membuat suatu perkumpulan tapi yang emang untuk mengangkat aja. Masa sih kayak gitu? Kan berarti yang khusus ya berarti. Enggak sih, untuk ini doang. Bisnis perempuan dong. Khusus perempuan. Ya kan, kalau Woman only. Girl only. Iya. Ya sih itu ya ada untuk seni-seni gitu kan. Pendidikan ya itu tadi udah dijawab. Baik. Kali tadi apa yang perlu disegerakan? Iya, kalau disegerakan sebetulnya kalau saya dari program-program yang sudah ada ya. Karena kalau kita berbicara ke depan itu kan masih nanti, ya kan. Yang sekarang yang sudah ada itu sebetulnya terkait dengan pelatihan tapi yang belum masih follow up-nya. Nah, ini kan sebetulnya yang seperti saya sampaikan tadi Mas, bahwa ketika nanti sudah ada co-working space, nah nanti apa yang bisa dilakukan selain dengan fasilitasi pendidikan, memfasilitasi terkait dengan ketenaga kerjaan itu tadi Mas. Co-working space ini kan selama ini kan contoh kayak kita skatepark ya Mas ya. Skatepark itu kan sebetulnya cuma buat anak-anak olahraga, terus anak-anak cangkruk, ya kan. Nah, ini yang belum dimasifkan Mas.
seharusnya di sana itu kan bisa langsung dibuat kayak lomba skate, lomba BMX dan yang lain, tapi kan belum dilakukan. Nah, sama dengan halnya nanti harapan kami ketika kalau bisa diwujudkan coworking space, apa sih yang ada? Nah, nanti pelatihan-pelatihan itu jangan hanya, maaf ya Mas ya, jangan hanya di Kazal, jangan hanya di Salunggaling, ya kan? Nah, ini harusnya kita masuk ke kecamatan-kecamatan supaya di grassroots itu langsung merasakan. Iya, iya. Nah, itu sih Mas kalau saya ya, dalam artiannya supaya kita langsung bisa teman-teman itu tersegmentasikan per kecamatan. Iya. Nah, nanti per kecamatan kalau bisa itu dibuatkan sebuah grand design. Contoh misalnya Mas ya, kalau kecamatan Bula ini kan di pesisir utara, teman-teman di Kenjeran. Nah, ini apa yang bisa kita maksimalkan di sana? Contoh dengan budidaya laut. Nah, kerupuk dan yang lainnya. Nah, ini harusnya kita maksimalkan di sana. Bagaimana teman-teman milenial meskipun kita tidak bekerja di tengah kota, tapi teman-teman di utara pun bisa menstartupisasi tadi itu Mas, terkait dengan bagaimana pengolahan budidaya laut itu tadi. Itu sih kalau saya dalam artiannya follow up-nya ini kan perlu kita jaga Mas, supaya dikawal sampai pemerintah. Nah, itu makanya saya bilang pemerintah harus hadir di follow up itu tadi, bukan hanya di pelatihannya saja. Kalau pelatihan itu saya artikan seremonialnya Mas. Nah, bagaimana mengawal setelah itu sampai dengan menjadi orang yang sukses, saya yakin pemerintah nanti akan dikenang di sana. Oke. Tapi begini harus sentuhan pemuda. Di situ pemuda harus punya peran ya di bulan tadi tidak. Betul. Nah, dalam artian feedback itu tadi Mas, kita harus tahu bahwa ini namanya di pesisir utara, bahwa banyak masyarakat itu yang melakukan budidaya laut. Nah, ini harus kita pahami dulu Mas. Grand design tiap kecamatan, kita tidak bisa berbicara budidaya laut di Tandes, ya kan? Nah, kita juga tidak bisa berbicara budidaya laut di Pakal, ya kan? Kita pasti akan berbicara daerah Surabaya Utara. Nah, peran milenial di sini ngapain? Nah, perannya milenial itu apa Mas? UMKM tadi itu kita stabilisasi. Nah, karena apa? Milenial sekarang itu yang perlu dilakukan adalah memajukan teknologi, ya kan? Memajukan teknologi dan juga menyebarluaskan perkembangan teknologi tadi, ya kan? Banyak selama ini kenapa saya bilang saya sepakat dengan Mas Mahfud yang menyampaikan bahwa di pasar-pasar itu kan anak muda tidak mau masuk dan yang lainnya. Karena apa? Anak sekarang sudah beralih tempat membeli Mas. Sudah ke Shopee, Tokopedia dan yang lainnya. Dan ini yang belum dipunya oleh pemerintah. Ya kan? Harusnya pemerintah kalau kita berbicara tentang Surabaya saja sendiri, UMKM-nya harusnya ada satu aplikasi dan yang lainnya itu yang kita bicarakan tadi itu Mas, supaya nanti bisa langsung masuk ke kecamatan, kelurahan dan tadi. Baik. Ini digitalisasi memang harus ini semua harus wajib itu. Iya. Jadi kalau saya membayangkan saya milenial nih. Saya pingin ada tempat nongkrong yang enak, bisa dibuat apapun di tempat nongkrong itu enak, murah. Lah inilah Pak Mahfud akan menampilkan ini nanti di sepanjang Stren Kalimas itu akan dibuatkan semacam seperti tempat nongkrong yang akan menjadi ikon baru nantinya, bahwa orang ke Surabaya kalau nggak ke sana belum ke Surabaya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi teman-teman milenial di sana. Nantinya pun pada perkembangannya di sana akan dijadikan ya ada sentra PKL-nya semua UKM akan dilibatkan, termasuk produksi-produksi yang dihasilkan oleh teman-teman milenial. Artinya pemerintah itu harus bisa memfasilitasi energi besar milenial ini, jangan dibatasi gitu. Jangan dibatasi, kalau dibatasi memberontak, akhirnya head to head antara milenial dengan pemerintah. Ini yang terjadi saat ini menurut saya gitu ya. Yang kedua, digitalisasi ini tidak bisa dibendung, memang sudah waktunya, kita nggak bisa nolak gitu. Lah ini yang banyak tahu terkait tentang ini adalah teman-teman milenial. Ini harus dimanfaatkan gitu. Menurut saya energi besar milenial ini harus difasilitasi ya, Cok. Jangan dibendung, bahaya kalau dibendung. Cara memfasilitasinya adalah menyediakan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh butuh wadah ini, monggo nanti kita. Makanya kebutuhan kita partisipasi aktif dari teman-teman milenial ini, sumbangsih pemikirannya gitu kan. Artinya bisa langsung jadi decision maker di sini. Gitu. Nantilah saya akan mencoba ini karena ini pertengahan ya. Nanti awal-awal tahun kami di Dewan akan mencoba membuat perda inisiatif yang terkait dengan
ekonomi kreatif ya. Nah, itu kita akan undang teman-teman milenial gimana sih? Karena kita butuh sumbangsih mereka kan gitu. Yang betul. Nah, ini udah perda kan. Nah, perda ini adalah regulasi buat teman-teman milenial supaya bisa difasilitasi gitu. Kalau nggak ada perda, maka pemerintah tidak akan merasa punya kewajiban untuk memfasilitasi. Makanya harus dibentuklah perda. Makanya saya sebagai politisi mengundang semua teman-teman milenial untuk ayo aktif di dunia politik karena dibutuhkan banget pemikiran-pemikirannya gitu. Kalau Mbak Diva apa impiannya apa? Saya tadi belum punya suami milenial. Ya harapannya sendiri sih untuk milenial ya tadi diberikan wadah untuk teman-teman, terus adanya lapangan kerja, kayak gitu sih Mas. Terus sama apa lagi ya? Ini sekarang masih di web di pasar berapa? Ini Di pasar? tesis doang. Tesis. Butuh penelitian nggak? Iya. Kalau aktivitasnya apa ya? Selain sampingannya apa? Ini sih. Yang bisa menghasilkan yang nilai tambah? Apa ya, kan influencer itu. Endorse. Kemudian. Ini kan bagian dari yang diremehkan gitu. Iya. Ini ada peluang. Di situ sebenarnya punya potensi ya. Gimana dari itu menghasilkan apa? Yang sudah dirasakan apa? Apa ya? Ya kan selain bisa membantu orang-orang UMKM yang berjalan kayak gitu kan Mas, pasar ya kayak gitu. Terus ya bisa nambah uang sangu. Tapi meskipun ya berapa gitu. Ya. Ya minimal tidak minta. Nggak butuh lebih uang sakunya. Saya lupa. Mas Dhani punya catatan khusus selama pelaksanaan aktivitas teman-teman milenial gitu. Ini kan ada harapan baru kepada calon pemimpin kita gitu. Kalau catatan khusus sebetulnya tidak ada ya Mas. Dalam artiannya saya memang juga berharap besar terkait dengan 9 Desember besok. Iya. Karena apa artiannya? Saya itu melihat Surabaya ini sebetulnya kalau kita berbicara milenial Surabaya Mas, milenial Surabaya itu suka drakor, suka drama Korea. Tapi kalau kita berbicara tentang pemerintahan, teman-teman itu tidak suka ada drama-drama. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Nah, bahwa harapannya apa? Milenial memang suka drama Korea, tapi kalau drama di Surabaya tidak suka. Surabaya itu orangnya konkret, cacat. Nah, ini yang kita perlukan. Dalam artiannya perlu kita kurangi drama-drama ini. Drasu namanya itu. Drasu. Ini kita kurangi supaya apa? Besok 9 Desember yang terpilih itu pemimpin yang mengayomi, bukan yang mencaci maki dan yang lainnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dalam artiannya supaya nanti harapannya ke depan di Surabaya, kalau saya Mas ya, dari sisi milenial dan juga harapannya untuk pemimpin Surabaya ke depan, bagaimana nanti milenial ini kan memang suara yang sangat banyak nanti ke depannya Mas. Milenial itu yang menguasai media sosial, ya kan? Karena kita berbicara tentang demografi, bahwa milenial itu memegang media sosial terbanyak. Nah, dalam artiannya bagaimana juga permainan kampanye terkait dengan kampanye dalam artian campaign untuk program-program, bukan kampanye secara dalam artian pemilu, tapi campaign terkait dengan program-program itu bisa dilakukan dengan masif melalui media. Nah, selama ini kalau kita berbicara tentang mengkampanyekan sebuah program dari pemerintah itu masih kurang. Nah, karena itu kenapa kok banyak milenial ini yang belum berikut serta, belum tahu. Nah, sumbangsi teman-teman ini yang masih kurang. Nah, harapannya milenial jangan diremehkan, karena teman-teman milenial juga berbicara sama Mas Mahfud bahwa 15-20 tahun ke depan bisa Mas kita untuk memimpin Surabaya, atau jangan-jangan 2024 sudah ada yang bisa juga. Ya. Itu yang memang menjadi catatan untuk kita semua. Ya, menurut Mas Mahfud yakin bahwa kita akan bisa menjadi jawaban yang memuaskan bagi teman-teman milenial. Saya sangat yakin. Karena gini. Yakinnya gimana ya? Pak M.A. Mujarman ini didukung oleh 8 partai besar, 8 partai. Jadi 8 dukung dari 8 partai ini nggak main-main, macan semua ini, singa semua gitu.
Dan di 8 partai ini punya segmen milenial sendiri. Punya segmen milenial sendiri, punya anak-anak muda yang energik juga. Lah ini mereka semua punya tugas untuk meyakinkan semua konstituennya, tetangganya, semua harus diyakini bahwa Pak Mahfud Arifin dan Mujiaman ini yang bisa memfasilitasi para milenial ke depan dengan tadi itu dan para milenial nanti ini akan diberikan minimal buku saku lah, baca visinya gini, misinya gini, tapi misi utamanya adalah menang dulu, baru kita ngomong yang lain, termasuk ngomong konsep yang modern, konsep tongkrongan modern sudah ada, tinggal sayangnya saya tidak bawa itu ya, tidak bawa videonya. Ada itu, bagus memang. Artinya saya yakin dalam pemerintahan Pak Mahfud Arifin Mujiaman 3 tahun saja sudah bisa selesai itu. Saya yakin itu. Kenapa saya yakin bisa diselesaikan? Karena ada 8 partai yang akan mengingatkan Pak Mahfud bahwa ini loh janjimu, ini loh janjimu, ini loh janji, ini programmu, ini program. Ayo kita kawal bersama, ayo kita rampungkan bersama, karena ini menyangkut nama baik kita semua kan gitu. Gitu. Makanya kami yakin itu. Kami yakin bisa meyakinkan milenial. Terus yang kedua, teman-teman partai ini sudah punya pengalaman meyakinkan para milenial memilih dari rumah ke TPS, sudah punya pengalaman gitu kan, memastikan bahwa si A ini yang umur 18 tahun 19 tahun ini bisa berangkat, memastikan berangkat ke TPS ini yang susah. Nah ini teman-teman partai punya pengalaman itu gitu. Jadi banyak dari mereka kan memang apatis, tapi karena melihat tokoh muda ini akhirnya ikut. Yang ngajak tokoh muda ini ikut. Kita ambil aja tokoh muda yang ada di RT RW itu, kita suruh ajak ikut biasanya. Itu caranya. Saya ingin tahu tadi ya, 8 partai lah. Partai itu kan punya sayap partai, punya organisasi. Iya. Nah, kepemudaan mereka selama ini mana mereka? Contoh PKB ini ada nama Garda Bangsa. Saya kan ketua DKC Garda Bangsa Kota Surabaya. Saya punya kepengurusan tersusun dari Surabaya sampai ke Ranting ini ada. Jadi anak-anak muda semua. Ada anak-anak muda semua yang tugasnya adalah meyakinkan anak-anak muda bahwa politik itu baik untuk masa depan kalian gitu. Politik itu baik untuk masa depan milenial. Politik itu baik, dan itu yang ditanamkan oleh senior muda saya pada saat itu, karena saya ada di partai politik mulai 2004. mulai culun banget gitu sampai rodok colon. Artinya di sini baru merasakan ketika saya sudah ada di YES, memang beda cara berpikirnya anak muda dengan cara berpikirnya yang rada-rada memang beda. Dan terkesan anak-anak muda ini kan wis gak mikir lah. Pokoknya lagi menurut anak muda ini baik, harus dipertahankan, bagaimana caranya diperjuangkan, bagaimana caranya baik. Nah ini saya yakin akan banyak teman-teman pemuda atau pemudi ini berangkat dari rumah ke TPS ini dengan cara tadi itu, bahwa dari ketuanya Golkar aja masih milenial, masih muda. Arif Fatwa ini masih umur 36-an lah. Masih lebih tua saya 2 tahun, 38 kan. Iya. Artinya banyak anak-anak muda saat itu, justru sekarang ini anak-anak muda banyak yang sudah mulai melek politik menurut saya dibanding pada saat 2004, 2009 itu waduh luar biasa perjuangannya. Lah dengan seperti ini, dengan 8 partai itu yang punya sayap-sayap mudanya ya, Pak Mahfud sudah bisa meyakinkan bahwa nanti Surabaya akan dinaikkan grade-nya lebih tinggi dari sekarang, bukan meneruskan yang sekarang tapi kita naikkan grade-nya. Bahwa nanti orang-orang Surabaya itu tidak perlu ke Singapura, tidak perlu ke Malaysia untuk melihat panorama yang indah, cukup nang Kalimas gitu kan. Ya itu nanti akan kita kawal bersama-sama. Kalimas akan disulap menjadi tempat yang spesial ya. Yap. Sayangnya kan saya nggak bawa ininya videonya. Ya. Nah, ini baik Mbak Adifah maupun Mas Rian nanti sosok atau potret ke depan untuk baik milenial, pemerintah yang pro yang milenial itu yang gimana ya, yang potret pemerintahnya ini yang harus bagaimana, yang harus tadi keberpihakan anggaran, kebijakan dan seterusnya,
harus bagaimana nih pemerintah yang sebenarnya yang paling diinginkan betul lah dengan keberadaan milenial di Surabaya? Yang mendukung semua program-program anak-anak muda gitu. Ya ikut berkolaborasi lah yang mengajak anak-anak muda gitu. Ya anak muda itu ya suka perubahan yang baru, jadi nanti pasti ya ikut aja gitu anak-anak muda ini. Jadi keberpihakan terhadap semua bisa Ya pokoknya berkolaborasi bareng. ya. Suka yang baru-baru ya anak muda ya. Selalu baru itu. Kalau saya kan nggak berani. Mas Rani gimana? Iya, kalau saya sih sama juga Mas, terkait dengan tadi Mbak Duba, bahwa memang teman-teman ini kan berusaha untuk saling menghargai Mas. Kalau sekarang yang kita semenjak 2014 itu kan tersegmentasikan Mas. Ada milenial, ada kolonial. Segmentasi. Ya. Ini yang harus kita pahami bahwa segmentasi ini sebetulnya hanya sekedar berbicara tentang angka. Nah, bagaimana ide-ide itu tidak bisa dibatasi. Nah, harapannya nanti pemerintah itu seperti apa sih pemimpin yang mengayomi milenial? Itu sebetulnya yang pertama kalau saya itu saling menghargai, karena ide itu tidak hanya datang dari orang tua, ide tidak hanya datang dari anak muda, tapi semua kalangan. Yang pertama menghargai, yang kedua saling mengapresiasi, apresiasi satu sama lain itu penting, ya kan? Ketika kita mengapresiasi program-program pemerintah dengan cara memberikan feedback, bagaimana kita hadir di sana membantu program pemerintah pun juga harus mengapresiasi teman-teman yang sudah hadir. Dalam artiannya banyak teman-teman itu yang ya tadi saya sampaikan di awal bahwa yang harus diapresiasi, bagaimana asli Surabaya yang harusnya diapresiasi lebih. Nah, itu yang harus kita pahami Mas, bahwa itu dua hal itu saling berkaitan. Bagaimana sih pemimpin yang menghargai yang diharapkan teman-teman milenial. Baik ya. Oke, barangkali itu ya. Artinya adalah bagaimana kita harus berkolaborasi, bergandengan tangan, kita harus saling bahu-membahu, milenial, kolonial. Kayak enak kolonial itu dengan aku. Satu lagi sih Mas, aku mengingatkan aja buat teman-teman milenial yang ada di Surabaya, jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 ke TPS dan coblos. Ya, gunakan hak pilihnya ya. Hak pilihnya. Kalau masalah Karena pilihan, itu pilihan kita yang terbaik lah buat untuk teman-teman Surabaya. ya. Baik ya. Baik para Tribuners, Surya KID, Tribun Madura, Tribun Jatim, Tribun Kediri. Inilah hasil perbincangan kami yang rileks, santai, untuk mengajak para pemilihnya untuk menentukan hak pilih sekaligus menentukan calon pemimpin 5 tahun ke depan untuk Surabaya. Sampai jumpa di lain waktu, sukses untuk semuanya dan terus jaga kondisi di tengah pandemi, terus bermasker dan jaga protokol kesehatan. Terima kasih para narasumber, Mas Mahfud, Mbak Diba, Mas Riyandi, sukses untuk teman-teman semua. Amin, sama-sama sukses.